Siapa yang berani menerima tantangan kuis edukasi ini di Smart Key Quiz? Pertanyaan yang bakal menguji seberapa banyak pengetahuanmu, dari sejarah Indonesia sampai fakta unik dunia. Penasaran bisa jawab berapa? Ayo, buktikan! Setiap pertanyaan punya tantangan, dan kamu harus cepat memilih jawaban yang tepat. Cek seberapa pintar kamu dalam kuis di Smart Key Quiz kali ini. Video ini untuk kamu yang suka belajar sambil bersenang-senang. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu, biar mereka juga bisa ikut tantangan seru ini hanya di Smart Key Quiz. Yuk, langsung subscribe, like, komen, dan share. Jangan sampai ketinggalan kuis seru ini di Smart Key Quiz. Sekarang saatnya kita mulai. Berikut adalah pertanyaan pertama di Smart Key Quiz. Siap-siap ya sobat pintar. Indonesia terkenal sebagai negara maritim dengan ribuan pulau yang tersebar luas. Salah satu kekayaan geografis Indonesia adalah garis pantainya yang sangat panjang. Tapi, di manakah posisi Indonesia dalam daftar negara dengan garis pantai terpanjang di dunia? Pertanyaannya adalah, di urutan berapa Indonesia dalam daftar negara dengan garis pantai terpanjang di dunia? A. Ketiga, B. Keempat, C. Kedua, D. Kelima. Jawabannya adalah B. Keempat. Keren banget! Indonesia berada di posisi keempat dengan garis pantai sepanjang 54.716 km, setelah Kanada, Norwegia, dan Rusia. Hal ini membuat Indonesia memiliki potensi besar dalam pariwisata dan kelautan. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selain dikenal dengan ribuan pulau, Indonesia juga memiliki pegunungan yang luar biasa. Salah satu gunungnya adalah gunung berapi tertinggi di Indonesia. Tahukah kamu, gunung apa yang dimaksud? Pertanyaannya adalah, gunung berapi tertinggi di Indonesia adalah A. Gunung Kerinci, B. Gunung Rinjani, C. Gunung Semeru, D. Gunung Tambora. Jawabannya adalah A. Gunung Kerinci. Hebat! Gunung Kerinci yang terletak di Sumatera adalah gunung berapi tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di Asia Tenggara, ada banyak negara yang berbagi perbatasan darat dengan negara lain. Indonesia memiliki satu keunikan karena berbatasan langsung dengan banyak negara. Tetapi, berapa jumlah negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia? Pertanyaannya adalah, berapa jumlah negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia? A. 2 negara, B. 3 negara, C. 4 negara, D. 5 negara. Jawabannya adalah B. 3 negara. Luar biasa! Indonesia berbatasan darat langsung dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sebuah fakta geografis yang menarik, bukan? Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tahukah kamu, Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia, tetapi bagaimana dengan Indonesia? Sungai apa yang memegang rekor sebagai sungai terpanjang di negeri kita? Pertanyaannya adalah, apa nama sungai terpanjang di Indonesia? A. Sungai Kapuas, B. Sungai Mahakam, C. Sungai Barito, D. Sungai Musi. Jawabannya adalah A. Sungai Kapuas. Tepat sekali. Sungai Kapuas yang terletak di Kalimantan adalah sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai sekitar 1.143 km. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Negara dengan populasi terbesar di dunia mungkin sudah jelas adalah Cina, tetapi bagaimana dengan Indonesia? Tahukah kamu, posisi Indonesia dalam daftar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia? Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah, di urutan berapa Indonesia dalam daftar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia? A. Ketiga, B. Keempat, C. Kelima, D. Keenam. Jawabannya adalah B. Keempat. Fantastis! Indonesia berada di posisi keempat sebagai negara dengan populasi terbanyak setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pulau Jawa adalah salah satu pulau terpadat di dunia. Tapi, di antara provinsi di Indonesia, provinsi mana yang memiliki jumlah penduduk terbanyak?
Pertanyaannya adalah, provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia adalah A. Jawa Barat, B. Jawa Tengah, C. DKI Jakarta, D. Jawa Timur. Jawabannya adalah A. Jawa Barat. Kamu benar. Jawa Barat adalah provinsi dengan populasi terbanyak, sekitar 49 juta jiwa, menurut data terbaru. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wilayah perairan adalah bagian besar dari kekayaan Indonesia. Tapi, tahukah kamu, seberapa besar wilayah laut yang dimiliki oleh Indonesia dibandingkan wilayah daratnya? Pertanyaannya adalah, berapa persentase wilayah laut Indonesia dibandingkan wilayah darat? A. 50%, B. 60%, C. 70%, D. 80%. Jawabannya adalah C. 70%. Betul, sekitar 70% dari total luas wilayah Indonesia adalah lautan, menjadikannya negara kepulauan yang luar biasa. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Indonesia memiliki sejarah panjang yang penuh dengan perjuangan. Salah satu tokoh penting yang memimpin Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan adalah Soekarno. Tetapi, kapan Soekarno pertama kali memimpin Indonesia sebagai presiden? Pertanyaannya adalah, kapan Soekarno pertama kali dilantik menjadi presiden Indonesia? A. 17 Agustus 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 20 Mei 1945, D. 5 Juli 1945. Jawabannya adalah A. 17 Agustus 1945. Betul, Soekarno pertama kali dilantik sebagai Presiden Indonesia pada 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan melibatkan banyak peristiwa penting. Salah satunya adalah serangan yang terjadi pada 10 November 1945. Apa nama peristiwa tersebut yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan? Pertanyaannya adalah, peristiwa apa yang diperingati sebagai Hari Pahlawan di Indonesia? A. Serangan umum 1 Maret, B. Perang Diponegoro, C. Pertempuran Surabaya, D. Perang Pahlawan Aceh. Jawabannya adalah C. Pertempuran Surabaya. Hebat! Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 merupakan simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Salah satu momen bersejarah dalam perjalanan Indonesia adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Kapan Indonesia secara resmi diakui oleh Belanda sebagai negara merdeka? Pertanyaannya adalah, kapan Indonesia diakui secara resmi oleh Belanda sebagai negara merdeka? A. 27 Desember 1949, B. 17 Agustus 1945, C. 10 November 1945, D. 1 Maret 1947. Jawabannya adalah A. 27 Desember 1949. Benar sekali. Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda pada 27 Desember 1949 setelah melalui perjuangan panjang di bawah Konferensi Meja Bundar, KMB. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Luar biasa. Anda telah melewati 10 pertanyaan dengan sangat baik. Tidak peduli seberapa banyak yang Anda jawab dengan benar, perjalanan Anda sejauh ini adalah bukti bahwa Anda seorang yang luar biasa berpengetahuan. Yuk, beri diri Anda tepuk tangan. Tapi, tantangan belum selesai. Masih ada 10 pertanyaan lagi yang menanti Anda. Bisakah Anda menyelesaikan kuis ini dengan gemilang? Dan jangan lupa, jika Anda menikmati kuis ini, klik tombol subscribe, beri like, tinggalkan komentar, dan bagikan ke teman-teman Anda agar mereka ikut bermain. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Selain tokoh-tokoh besar, ada juga banyak peristiwa sejarah yang menjadi tonggak perjuangan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang bersejarah. Siapa yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Pertanyaannya adalah, siapa yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia? A. Soekarno, B. Hatta, C. Sudirman,
D. Agus Salim. Jawabannya adalah A. Soekarno. Betul. Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Jakarta, yang menjadi titik awal kemerdekaan bangsa ini. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di masa perjuangan kemerdekaan, banyak tokoh yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk Indonesia. Salah satunya adalah Jenderal Sudirman, yang memimpin perang gerilya melawan Belanda. Tapi, tahukah kamu di mana Jenderal Sudirman pertama kali diangkat menjadi Panglima Besar? Pertanyaannya adalah, di mana Jenderal Sudirman pertama kali diangkat menjadi Panglima Besar TNI? A. Yogyakarta. B. Surabaya. C. Jakarta. D. Semarang. Jawabannya adalah A. Yogyakarta. Hebat! Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TNI pada 12 November 1945 di Yogyakarta dan memimpin perang gerilya melawan Belanda. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam sejarah perjuangan Indonesia, banyak pejuang yang mendalami strategi perang. Salah satunya adalah Bung Tomo, yang terkenal dalam pertempuran Surabaya. Tapi tahukah kamu, dari kota mana asal Bung Tomo? Pertanyaannya adalah, dari kota mana asal Bung Tomo? A. Jakarta. B. Surabaya. C. Semarang. D. Bandung. Jawabannya adalah B. Surabaya. Benar. Bung Tomo lahir di Surabaya dan memimpin pertempuran yang sangat ikonik pada 10 November 1945 di kota tersebut. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Indonesia kaya akan keragaman budaya dan tradisi lokal yang unik. Salah satu contoh adalah pakaian adat dari Sumatera Barat yang sangat terkenal. Pakaian adat ini biasa dikenakan pada upacara adat. Apa nama pakaian adat tersebut? Pertanyaannya adalah, apa nama pakaian adat dari Sumatera Barat? A. Baju kurung. B. Baju paksian. C. Baju batik. D. Baju adat Minangkabau. Jawabannya adalah D. Baju adat Minangkabau. Hebat! Baju adat Minangkabau adalah pakaian tradisional yang dikenakan dalam upacara adat di Sumatera Barat dengan ciri khasnya yang sangat elegan. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki rumah adat yang khas. Salah satunya adalah rumah adat yang terkenal dengan atapnya yang melengkung seperti perahu. Dari daerah mana rumah adat ini berasal? Pertanyaannya adalah, rumah adat yang atapnya melengkung seperti perahu berasal dari daerah mana? A. Bali. B. Aceh. C. Papua. D. Jambi. Jawabannya adalah B. Aceh. Betul sekali. Rumah adat Aceh memiliki atap melengkung yang menyerupai bentuk perahu, yang mencerminkan kedekatan masyarakat dengan laut. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Indonesia kaya dengan kebudayaan lokal yang tersebar di berbagai daerah. Salah satunya adalah tarian yang telah menjadi simbol keindahan budaya Indonesia. Tarian apa yang berasal dari Bali dan sangat terkenal di dunia? Pertanyaannya adalah, tarian apa yang berasal dari Bali dan sangat terkenal di dunia? A. Tari Saman. B. Tari Kecak. C. Tari Pendet. D. Tari Tortor. Jawabannya adalah B. Tari Kecak. Betul. Tari Kecak berasal dari Bali dan terkenal dengan gerakan tangan yang kompak serta suara khas, cak, yang mengiringinya. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan khas yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Salah satunya adalah makanan yang terbuat dari ikan yang dibungkus daun pisang, berasal dari Manado. Apa nama makanan tersebut? Pertanyaannya adalah, apa nama makanan khas Manado yang terbuat dari ikan dan dibungkus daun pisang? A. Ikan bakar rica-rica. B. Paniki. C. Tinutuan. D. Cakalang fufu. Jawabannya adalah D. Cakalang fufu. Hebat! Cakalang fufu adalah makanan khas Manado yang terbuat dari ikan cakalang yang diasapi dan dibungkus dengan daun pisang. Tantangan semakin seru. Yuk,
lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kebudayaan Indonesia juga sangat erat kaitannya dengan tradisi dan upacara. Salah satu upacara adat yang sangat dikenal di Bali adalah upacara yang dilakukan untuk menyambut kehidupan baru. Apa nama upacara adat tersebut? Pertanyaannya adalah, apa nama upacara adat Bali yang dilakukan untuk menyambut kehidupan baru? A. Ngaben. B. Odalan. C. Melasti. D. Piodalan. Jawabannya adalah B. Odalan. Benar. Odalan adalah upacara adat Bali yang dilakukan untuk menyambut kehidupan baru dan dilaksanakan dengan penuh hikmat. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selain makanan dan tari, Indonesia juga terkenal dengan kerajinan tangan yang sangat kaya. Salah satu kerajinan tangan khas Jawa Tengah yang terkenal adalah batik. Apa yang menjadi ciri khas dari batik tulis? Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi ciri khas dari batik tulis? A. Menggunakan pewarna alami. B. Menggunakan alat cap untuk motifnya. C. Motifnya digambar langsung dengan tangan. D. Menggunakan teknik printing. Jawabannya adalah C. Motifnya digambar langsung dengan tangan. Betul. Batik tulis adalah jenis batik yang motifnya digambar dengan tangan menggunakan canting dan malam, menjadikannya sangat unik. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dunia sains penuh dengan penemuan-penemuan menakjubkan yang membuka mata kita terhadap keajaiban alam. Salah satunya adalah tentang bumi kita. Tahukah kamu bahwa hampir seluruh air di bumi sebenarnya berada di lautan? Berapa persen dari total air di bumi yang merupakan air laut? Pertanyaannya adalah, berapa persen dari total air di bumi yang merupakan air laut? A. 50%. B. 70%. C. 85%. D. 90%. Jawabannya adalah B. 70%. Betul. Sekitar 70% dari total air di bumi adalah air laut, yang menjadi sumber kehidupan utama bagi banyak ekosistem. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bumi bukan satu-satunya planet yang ada di galaksi kita, namun ada satu planet yang sangat mirip dengan bumi. Tahukah kamu, planet manakah yang sering disebut sebagai planet kembar bumi karena kondisi atmosfernya yang mirip? Pertanyaannya adalah, planet mana yang sering disebut sebagai planet kembar bumi? A. Mars. B. Venus. C. Jupiter. D. Saturnus. Jawabannya adalah B. Venus. Benar. Venus sering disebut sebagai planet kembar bumi karena ukuran dan komposisi atmosfer yang mirip, meskipun suhunya sangat ekstrim. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Manusia telah berhasil mengungkap banyak misteri tentang alam semesta. Salah satunya adalah asal mula kehidupan di bumi. Salah satu teori tentang asal-usul kehidupan ini dikenal dengan nama teori apa? Pertanyaannya adalah, teori apa yang menjelaskan asal-usul kehidupan di bumi? A. Teori relativitas. B. Teori evolusi. C. Teori Big Bang. D. Teori abiogenesis. Jawabannya adalah D. Teori abiogenesis. Hebat. Teori abiogenesis menjelaskan bagaimana kehidupan pertama kali muncul di bumi, dimulai dari senyawa kimia yang berkembang menjadi organisme hidup. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di dunia sains, terdapat banyak fenomena alam yang menakjubkan. Salah satunya adalah aurora, yang bisa dilihat di daerah kutub. Apa yang menyebabkan terjadinya fenomena aurora ini? Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan terjadinya fenomena aurora? A. Radiasi sinar matahari. B. Perubahan cuaca ekstrim. C. Tabrakan partikel dari matahari dengan atmosfer bumi. D. Aktivitas vulkanik di kutub. Jawabannya adalah C. Tabrakan partikel dari matahari dengan atmosfer bumi. Benar. Fenomena aurora terjadi akibat tabrakan partikel bermuatan dari matahari dengan atmosfer bumi yang menghasilkan cahaya indah di langit. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Ilmuwan telah menemukan banyak hal menarik tentang tubuh manusia, salah satunya adalah bahwa otak manusia bisa memproses informasi dengan sangat cepat. Berapa persen otak manusia yang aktif saat kita berpikir atau melakukan aktivitas sehari-hari? Pertanyaannya adalah, berapa persen otak manusia yang aktif saat kita berpikir atau melakukan aktivitas sehari-hari? A. 5%, B. 10%, C. 20%, D. 50%. Jawabannya adalah B. 10%. Betul. Meskipun banyak mitos yang menyatakan kita hanya menggunakan 10% otak kita, kenyataannya, otak kita terus bekerja di hampir setiap aktivitas yang kita lakukan. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sains juga membantu kita memahami dunia fisik di sekitar kita, bahkan dalam hal-hal yang terkadang tidak kita sadari. Salah satunya adalah hukum gravitasi, yang ditemukan oleh Isaac Newton. Namun, apa yang sebenarnya menyebabkan benda jatuh ke bumi menurut hukum gravitasi? Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan benda jatuh ke bumi menurut hukum gravitasi? A. Gaya elektromagnetik, B. Gaya gravitasi, C. Gaya gesek, D. Gaya sentrifugal. Jawabannya adalah B. Gaya gravitasi. Hebat! Hukum gravitasi Newton menjelaskan bahwa semua benda di bumi akan ditarik menuju pusat bumi karena adanya gaya gravitasi. Wow, luar biasa! Kamu sudah berhasil menjawab 25 pertanyaan dengan hebat. Setiap jawaban yang kamu pilih menunjukkan betapa luasnya pengetahuan yang kamu miliki. Ingat, setiap langkah kecil dalam belajar adalah langkah besar menuju kesuksesan. Teruslah bersemangat dan jangan pernah berhenti belajar, karena dunia penuh dengan pengetahuan menunggu untuk kamu eksplorasi. Teruslah mencari, teruslah bertanya, dan yang terpenting, teruslah berkembang. Dan ingat, kalau kamu ingin menambah wawasan dan terus mengasah pengetahuanmu, Smart Key Quiz selalu hadir untukmu. Setiap kuis di sini akan membuka dunia baru penuh informasi yang menarik. Jadi, jangan lewatkan tantangan berikutnya, karena pengetahuan tak pernah ada habisnya di Smart Key Quiz. Terima kasih. Oh iya, kami punya kabar penting nih. Mulai tahun 2025, Smart Key Quiz akan rebranding menjadi IQ Sphere. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini ya, karena kami akan terus menghadirkan kuis-kuis seru, menantang, dan tentunya lebih menarik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan seperti biasa bergabunglah dalam tantangan kuis.